Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Flipmas Indonesia Channel pada pagi hari ini akan menyampaikan episode kedua dari kawasan ekonomi masyarakat yang dibangun bersama-sama dengan Pertamina. Dalam kesempatan kali ini akan disajikan Camp Sintuk. Camp Sintuk ini ada di Sumatera Barat, tepatnya adalah di Desa Sintuk, Kecamatan Sintoga, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Apa yang bisa kita simak dari Camp Sintuk ini? Camp Sintuk itu berada persis di sini. Jadi dari Padang di sini, kemudian kita ke arah utara, menyusuri pantai, maka kita akan segera menemukan di wilayah Pariaman ini desa yang namanya Sintuk. Camp sendiri itu agak tersembunyi dia dari keramaian jalan raya. Tidak terlalu jauh dari jalan besar dan tidak terlalu jauh dari Bandara Internasional Minangkabau. Ya, masih dekat lah, tidak sampai setengah jam mungkin kita dalam perjalanan ke bandara itu. Di Sintuk sini, kemudian kalau kita amati tokoh-tokoh dari Flipmas Minangkabau yang aktif pada saat membangun Camp 1 ini, yang langsung dipimpin oleh Ketua Flipmas Wilayah Minangkabau, Ibu Profesor Dr. Insinyur Elisa Nurdin. Dan kemudian beliau adalah dosen dari Fakultas Peternakan Universitas Andalas. Bersama beliau ada teman-temannya, Pak Kasrat, sudah guru besar. Kemudian dari Andalas juga, Pak Rusdi Mansyah dari Andalas. Kemudian Ketut Buderage dari Universitas Eka Sakti. Pak Nota Effendi dari Politeknik Negeri Padang. Jadi berdekatan dan bahkan berada bersama dalam kampus UNAN-nya sendiri. Kemudian dengan Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh, Pak Rame Yudis. Beliau sekarang sudah doktor. Sementara kalau kita lihat mitranya dari warga camp, tokoh-tokohnya adalah Pak Agus, kemudian Pak Samswir, Bu Krisna. Jadi kalau dilihat ini kebetulan saja ekspresi wajahnya ini. Kalau yang masih muda-muda menatap langit, yang sudah mulai menua menatap bumi. Ya kalau kita lihat begini. Tapi itu semua tidak berpengaruh pada kehidupan dari camp Sintuk ini. Nah, kita lihat sejenak. Dari Camp Sintuk ini terakhir ditinggalkan, camp ini dan warganya sudah mampu membuat tepung mokaf. Mengapa mokaf? Karena di wilayah itu sangat banyak sekali ditemukan tanaman-tanaman singkong, ya, singkong-singkong yang memang ditanam untuk mokaf ini. Ya. Dan tanaman-tanaman ini kemudian diperbaiki oleh teman-teman yang bergabung dalam Flipmas Minangkabau ini, di mana dari awalnya, di awal kondisinya, di mana Camp Sintuk itu tampak seperti ini. Ya, ini adalah kondisi awal dari Camp Sintuk. Camp Sintuk sini, kalau dinyatakan tidak berapa jauh dari jalan raya, itu adalah jalan raya Padang, ya. Jalan raya utama Padang itu tidak terlalu jauh. Dan di sini 1,5 jam dari kota Padang. Jadi letaknya tidak terlalu jauh dan juga terlalu jauh dari pantai. Dekat juga Bandara Internasional Minangkabau tadi. Kemudian pada saat awal Camp Sintuk ini atau masih dalam bentuk kandidat, ya, jalan-jalan yang ada di sana itu masih berdebu, sempit. Lalu kemudian karena bupatinya tahu bahwa camp Pertamina ini akan masuk, maka beliau juga membantu membuatkan jalan. Jadi jalan yang ada diperlebar lalu kemudian diaspal. Lahan camp pada awalnya berupa kawasan tak ada hujan. Jadi kalau tidak ada hujan, mereka tidak bercocok tanam. Ya, seluasnya juga sekitar 5 hektar, yang banyak ditumbuhi oleh pohon pepaya, pisang. Ini rata-rata milik-milik pribadi dalam bentuk kebun-kebun yang memang produktif gitu.
Nah, Flipmas Minangkabau ini, teman-teman di sana berpikir bagaimana kita bisa mengubah dari tanda hujan ini menjadi bila perlu dalam 1 tahun itu bisa 3 kali bertanam. Ya. Dalam hal ini berkebun, mereka tidak menanam padi. Nah, untuk itulah kemudian sumber-sumber air dalam bentuk sumur di sana sekitar 2 meter atau 3 meter itu dipompa ke tandon-tandon, dan dari tandon ini klasik ya, teori klasik ini yang kemudian diterapkan di banyak camp nantinya, kemudian didistribusikan ke seluruh kawasan di sana. Nah, warga camp dari yang asli Sintuk ini, kemudian kita sendiri sudah tahu bahwa petani menanam itu bukan sengaja menanam, biasanya ya dibiarkan tumbuh begitu saja sehingga pisang kemudian pepaya itu tumbuhnya tidak beraturan, dan ketidakteraturan ini pun juga memberikan pengaruh kepada produktivitas dari tanaman-tanaman itu sendiri. Nah, sementara lahan yang juga cocok untuk singkong ini itu kemudian ditanami juga dengan stek-stek singkong yang sudah mereka kenal. Jadi ada petak areal yang kemudian ditanami oleh singkong untuk mokaf, ada singkong untuk makan. Jadi yang untuk makan ini biasanya dalam bentuk daun yang disuplai atau dijual ke rumah-rumah makan Padang itu. Pada akhir atau mendekati akhir dari perjalanan waktu camp 1 ini, teman-teman di Flipmas wilayah Minangkabau itu mengajari masyarakat di sana, jadi warga camp, untuk bisa membuat tepung mokaf. Jadi mereka diajari ngirisnya, kemudian diajari mengeringkannya, lalu kemudian menumbuknya jadi tepung, lalu kemudian mengemas dan seterusnya. Demikian juga karena teman-teman ini juga punya keahlian-keahlian dalam memproduksi pupuk alami, kemudian biopestisida alami, kemudian biofungisida alami, warga ini pun juga dilatih untuk itu dan sudah sampai menjualnya. Nah, sayangnya camp ini hanya berlangsung selama 1 tahun. Camp kedua, teman-teman di FT Minangkabau ini tidak bersedia untuk melanjutkan karena alasan yang paling pertama itu adalah adanya intervensi dari Pemda Sumbar itu memberikan 20 ekor sapi. Padahal camp Pertamina Flip ini itu pun juga sudah memberikan 10 ekor sapi. Masalahnya kemudian adalah bahwa misinya Pertamina Flip ini adalah untuk membuat mereka tidak lagi individual sifatnya, tetapi menjadi satu kelompok, sehingga kotorannya bisa ditampung, dijadikan biogas dan seterusnya. Nah, intervensi dari Pemdanya yang kemudian memberikannya kepada perorangan, jadi ada 20 orang yang kemudian menerima sapi-sapi bantuan Pemda ini, akibatnya semangat untuk berkelompok itu menjadi buyar lagi. Jadi mereka akhirnya ya kembali sendiri-sendiri, dan ini yang tidak disukai oleh teman-teman. Lalu yang kedua juga yang kemudian saya lihat kemungkinan adanya konflik internal sendiri di Minangkabau karena ada kelompok yang bertipekan pola Posdaya, sementara Posdaya ini tidak terlalu sepenuhnya sejalan dengan Flipmas ini. Kalau Posdaya lebih mengarah kepada unsur manusianya dan secara individu ataupun kelompok, sementara kalau camp ini itu lebih menonjolkan aspek kawasannya. Jadi kawasannya ini yang harus bisa disinergikan dengan siapapun yang hidup di sana. Lalu ada pengertian-pengertian zero waste juga, di mana Posdaya tidak memahami ini. Artinya tidak memiliki misi seperti itu. Nah, camp 2, Flipmas Minangkabau kemudian mengalihkan kepada kegiatan yang lain dari sumber dana juga yang berbeda. Nah, ini gambaran dari wilayah Sintuk sebelum ditangani oleh Flipmas Minangkabau. Jadi kalau kita lihat, ini adalah gambaran dari wajah perdesaan yang memang umum ya, jalan-jalan masih berantakan begini, ada yang sudah lebar, ada yang masih kecil gitu.
Ya, kemungkinan ini juga ada kesulitan Pemdanya untuk segera membuatkan jalan raya, di aspal, dan sebagainya. Lalu kemudian juga, kalau kita perhatikan lahan-lahan di kawasan itu, pohon kelapa ini pun juga entah sudah berapa puluh tahun usianya, apakah dia masih produktif atau tidak, tetapi yang jelas tidak ada peremajaan. Lalu lahan-lahan yang ada di bawahnya, di bawah kebun kelapa ini juga dibiarkan terbengkalai, tidak dimanfaatkan. Dan ini lebih terlihat lagi kalau kita misalnya jalan masuk lebih jauh ke dalam wilayah sana, terlihatlah bahwa kawasan-kawasan yang banyak pohon kelapanya itu kemudian juga ditumbuhi oleh pisang yang sporadis. Ya, itu sudah jelas menunjukkan bahwa masyarakat ini tidak melakukannya, tidak membudidayakannya. Jadi bisa kita lihat semak-semak yang kemudian menutupi sebagian besar lahan, dan lahan-lahan ini sebetulnya lahan-lahan yang produktif, lahan yang unsur haranya bagus. Nah, ada tanaman singkong yang masih usia 8 bulan ini kemudian dicoba dicabut oleh seorang warga, kemudian ditunjukkan, dan sudah bagus. Jadi artinya bahwa produktivitas yang ada di kawasan itu mestinya sudah ada, tapi hanya bergantung kepada singkong ini. Nah, kemudian kalau kita lihat di wilayah di bagian kawasan yang lain ini banyak sekali kalau kita lihat lahan-lahan ataupun kondisi-kondisi lahan sekitarnya itu yang seperti ini. Jadi banyak ditumbuhi oleh rumput-rumput, semak-semak dan sebagainya yang menyebabkan lahan ini secara keseluruhan itu tidak produktif. Nah, pada saat itulah kemudian Flipmas Minangkabau kemudian menemukan kawasan ini dan kemudian mengajak masyarakatnya untuk membahas, ya, dan kemudian pada saat itu juga site visit, biasanya proposal ini kemudian diikuti oleh site visit, dan Pak TB Herman dari Pertamina itu yang bersama Flipmas Wilayah dan Flipmas Indonesia kemudian bertemu dan menilai apakah kawasan yang ditunjukkan oleh Flipmas ini itu disepakati oleh Pertamina. Nah, dari sini kemudian Pertamina melihat kesiapan warga, melihat kesiapan Flipmas sendiri, lalu kemudian melihat lahannya yang memang tergolong terbengkalai. Nah, oleh karena itu Pertamina kemudian menyetujui untuk melaksanakan camp di sini. Nah, yang dilakukan oleh teman-teman ini adalah karena keterbatasan lahan yang ada di kawasan itu, mereka membuat lab ataupun pembibitan dari tanaman-tanaman yang akan ditanam di kawasan itu kira-kira ya 100-200 meter dari kawasan itu. Jadi nggak terlalu jauh. Hanya dia berada di luar kawasan camp yang utamanya. Jadi kita lihat di sini beberapa tanaman sayur-sayuran, ya. Kemudian juga kita lihat di sini sayur-sayuran ini ditanam, dibibitkan di sini untuk kemudian nanti dipindahkan, dan semua kemudian dilihat, dinilai dan sebagainya. Jadi kita lihat ada tomat di sini, kemudian ada sawi, ada keladi, kemudian ada daun bawang, ada cabai dan sebagainya. Ini penting juga karena untuk membuat masyarakat itu mandiri, ya, mandiri dalam membuat bibit, mandiri dalam bertanam dan sebagainya. Di sini juga ditanami keladi, bibit keladi, lalu terong-terong, kemudian pepaya, dan banyaklah pisang, kemudian seledri dan sebagainya. Ya, termasuk tomat di sini juga banyak. Nah, bibit-bibit inilah yang kemudian dikembangkan, diajarkan, dan kemudian ditanam di wilayah campnya itu sendiri. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa tanaman-tanaman yang sudah dikelola oleh rakyat sebelumnya ini pasti memberikan kontribusi pada penghasilan di kawasan itu. Tetapi dengan hanya mengandalkan panen lalu kemudian diambil oleh tengkulak-tengkulak dijual, mereka hanya mendapatkan keuntungan untuk penghasilan yang mungkin pas-pasan. Gitu. Nah, sementara lahan-lahan yang tidak tertangani atau tidak tergarap itu juga cukup besar, ya. Ini lahannya kira-kira 5 hektaran gitu. Nah, setelah
2014 itu pada akhir-akhir 2014 ini kemudian Pertamina membuat kontraktual dengan Flipmas Indonesia, maka Flipmas Indonesia menugaskan kepada Flipmas wilayah di lokasi masing-masing untuk memulai pekerjaan ini. Maka Februari sudah terlihat bahwa lahan-lahan sudah mulai ditumbuhi oleh pisang. Kalau singkongnya ini sudah ada sebelumnya, karena singkong juga perlu waktu yang cukup panjang, 9 sampai kadang-kadang 11 bulan. Nah, pada saat Februari ini sudah dibangun, konstruksi ini akan digunakan untuk ruang-ruang pertemuan. Jadi setiap camp itu memang punya ruang-ruang pertemuan ini. Lalu kemudian ruang pertemuan ini juga dilengkapi dengan ruang untuk produksi jamur tiram. Lalu kemudian lahan-lahan ini pun juga mulai ditanami, dan ini sudah ada bibitnya tetapi belum tumbuh. Dan kemudian pada saat tumbuh sudah terlihat ini adalah kacang-kacangan. Lalu kemudian ini adalah backlog dari jamur-jamur itu sendiri. Ruangannya sederhana, rumah jamurnya sederhana seperti ini, jadi tidak memerlukan ruangan yang besar dan mewah, tetapi cukup sederhana seperti ini. Yang penting udara atau sirkulasi udara di dalamnya juga cukup baik. Di sana itu ada dua jenis ternyata. Ada jenis singkong yang ditidurkan, direbahkan tanamannya. Kemudian ada singkong yang memang ditanam tegak begini. Yang ditanam tegak begini itu dimanfaatkan umbinya. Tetapi kalau yang direbahkan begini dimanfaatkan adalah daunnya. Karena ternyata beda kealotan atau kelihatan dari daun, pucuk daun singkong ini yang ditanam tegak itu jauh lebih keras, lebih liat daripada yang ditanam rebah. Nah, kenapa ini semua gitu? Sampai sekarang juga belum tahu persis ini ada apa yang terjadi di situ. Jadi biosintesisnya seperti apa kok bisa terjadi begitu? Apakah dengan direbahkan ini kemudian biosintesis dalam pembentukan cadangan-cadangan karbohidrat itu tidak terjadi atau terhambat, sehingga semuanya biosintesis itu berada pada wilayah daun ini. Nah, di kawasan itu ada sumur. Ya, sumur ini sekitar 2 meter dalamnya. Lalu kemudian sumur inilah yang dijadikan sumber air untuk mengairi kawasan. Jadi dengan cara sederhana aja, kalau dia ada di sumur ya kemudian dipompakan keluar gitu. Nah, ini kita lihat bahwa singkong-singkong ini sudah mulai ditanam beraturan, kemudian pisang-pisang ini juga mulai ditata, di mana masyarakat itu kemudian diajak untuk berpikir, dan kemudian juga bisa menerima pemikiran-pemikiran yang baru itu, bahwa kalau tanaman ini tidak tertib, maka buahnya pun juga tidak tertib. Ya, berbuahnya pun tidak tertib. Oleh karena itu mereka patuh mengikuti ini dan kemudian ingin melihat apakah benar itu terjadi atau tidak. Nah, warga kemudian melihat sendiri. Ini adalah warga yang kemudian ini kita lihat pisang-pisangnya juga sudah mulai tertata rapi, berbaris rapi, dan memang terlihat bahwa frekuensi buah itu menjadi normal kembali, bukan menjadi lebih baik, tapi menjadi normal kembali, lebih baik dibandingkan dengan masa sebelumnya yang dibiarkan bergerombol, dibiarkan tidak tertib dan seterusnya. Nah, ini adalah 40 warga miskin atau yang belum berpenghasilan tetap itu yang kemudian bergabung di dalam camp. Lalu kemudian adalah lahan singkong, ini memang digunakan untuk keripik baladonya. Kemudian ada opak olahan yang dibuat juga dari singkong. Ini dilatihkan kepada mereka. Nah, ini adalah lahan-lahan untuk penanaman singkong yang baru. Kemudian ini setelah tahu bahwa camp Pertamina Flip ini mulai masuk ke kawasan Sumatera Barat, ke Sintok, maka Bupati juga merasa perlu untuk melebarkan jalan raya yang ada yang melintasi desa Sintok itu dan kemudian mengaspalnya. Satu usaha yang baik. Nah, ini adalah
pembangunan ruang pertemuan yang terus berlanjut, ruang jamurnya, rumah jamurnya sudah mulai berfungsi. Lalu kemudian di sini, karena mereka memang teman-teman dari Flipmas Minangkabau itu ada yang ahli di dalam membuat biopestisida, biofungisida, kemudian pupuk dan sebagainya yang alami, maka mereka sudah membuatnya, memproduksinya, lalu kemudian juga menjualnya. Nah, ini adalah salah satu pipa yang merupakan bagian dari irigasi, yang merupakan irigasi dari kawasan ini. Nah, kalau kita lihat ini pembangunannya masih terus berlanjut dan ini juga ruang pertemuannya mengikuti gaya Minangkabau. Kemudian jalan ini mulai dilebarkan dan diperbaiki dan seterusnya, ya, dipadatkan, kemudian diaspal. Nah, sumurnya sendiri ini juga masih digali, ya, masih digali supaya lebih dalam, dan yang kita lihat bahwa dari sumur inilah kemudian dinaikkan air itu dan kemudian didistribusikan ke seluruh kawasan melalui sistem perpipaan ini. Nah, kita bisa lihat bahwa setelah air dinaikkan dari sumur ke tandon-tandon ini, kemudian diturunkan ke semua kawasan, maka mulailah kawasan itu menjadi perlahan berubah dengan adanya air ini. Yang jelas bahwa frekuensi mereka bercocok tanam yang tadinya 1 kali per tahun, ini bisa menjadi 2-3 kali per tahun. Nah, ini adalah hasil-hasil pertanian sementara mereka, jadi ada kangkung darat gitu ya, ada daun singkong, kemudian ada terong dan seterusnya. Dan ini memberikan peluang bagi warga-warga itu untuk menambah penghasilannya. Jadi tidak hanya dari singkong yang sekali panen kemudian berhenti dulu, kemudian baru nanam lagi dan sebagainya. Nah, ini hampir bukan hampir setiap saat gitu, tetapi dalam interval waktu yang pendek itu mereka sudah bisa mendapatkan penghasilan dan seterusnya. Nah, pada Oktober 2016 ini setelah hampir 1,5 tahun Flipmas wilayah ini mulai bekerja, maka kita sudah bisa lihat ruang serbaguna selesai, kemudian MCK umum, mereka tidak punya MCK umum di kawasan itu. Akhirnya dibuatkan MCK umum supaya mereka tidak buang hajat di mana-mana seperti sebelumnya. Nah, aspek lingkungan kembali juga diperhatikan oleh Flipmas ini, sehingga tidak ada lagi mereka yang buang hajatnya di semak-semak begitu, yang akhirnya juga mengganggu lingkungan, menyebabkan lingkungan tidak menjadi sehat. Nah, pada saat 2016 inilah kemudian Flipmas Minangkabau itu membuatkan struktur seperti greenhouse itu, tetapi struktur ini sebetulnya untuk membantu produksi mokaf itu, di mana alat untuk produksi tepungnya sudah disiapkan, kemudian di sini singkongnya dari kawasan itu sendiri, dibuat keripiknya, kemudian dihaluskan, ditepungkan, lalu kemudian dijemur. Setelah dijemur, baru kemudian dikemas, ya, dikemas. Dijual ini dikemas, ya, dikemas. Nah, di samping untuk membuat mokaf, maka singkong ini pun juga singkong, kemudian ada pisang di sana, dilatihkan kepada marga di situ untuk bisa membuat keripik-keripiknya. Entah keripik, entah kerupuk, itu dilatihkan untuk diproduksi di sana. Dan ini juga bisa menambah penghasilan warga. Kalau melihat dari jenis komoditasnya, lalu dari durasi lama tanamnya, lalu kemudian dari skala produksinya, maka bisa dipahami bahwa camp ini kemudian di Sintuk ini tidak terlalu signifikan dalam peningkatan omsetnya. Sini kita lihat hampir semua sama-sama rata-rata di bawah 20 juta. Kemudian selama 3 bulan dia sudah bisa menghasilkan sekitar omsetnya 37 juta, tetapi kemudian tertahan begini, ini biasa masa tanam ini. Masa tanam. Kemudian setelah panen, kemudian mereka mendapatkan tambahan dana. Di sini antara 37 jadi sekitar 27-30 jutaan gitu. Ya, dalam rentang waktu di sini juga cukup panjang. Jadi mulai Desember sampai dengan Juli, ya, sampai dengan Juli itu hampir 7 bulan lamanya. Nah, ini salah satu kelemahan yang harus dipelajari juga oleh siapapun yang membantu masyarakat. Karena
dengan hanya bercocok tanam aja, ini belum bisa membantu secara signifikan kesejahteraan dari masyarakat itu sendiri. Jadi harus ada sesuatu yang menyelingi gitu, menyelingi tetapi juga punya daya jual cukup tinggi. Sehingga pada saat mereka bercocok tanam, menjual sapi misalnya, menjual domba misalnya, menjual buah-buahan misalnya, ini bisa menambahkan omset dari masyarakat itu. Nah, terhentinya di Sintuk 1 dan tidak berlanjut pada Sintuk 2 karena teman-teman di sana kemudian menolak untuk melanjutkan, kita bisa lihat mentoknya hanya sekitar 61-62 juta. Setelah itu sudah tidak bisa lagi diketahui bagaimana kelanjutannya. Nah, memang tidak terlalu signifikan melihat perubahan yang terjadi di Sintuk ini. Ya, dari wilayah-wilayah yang tadinya penuh dengan semak-semak begini, rumput-rumput liar dan sebagainya, kemudian ditata tertib menjadi tanaman-tanaman singkong ini yang kemudian memang khusus dikonsumsi daunnya, bukan umbinya. Dan juga ada yang dikonsumsi umbinya, ada yang dibuat mokaf, dan yang lain adalah mereka diajari untuk produksi keripik-keripik, produksi biopestisida dan sebagainya. Tetapi ini kan perlu juga aktivitas pemasaran. Jangan mereka dibiarkan untuk memasarkan sendiri. Diajari dulu bagaimana memasarkan. Nah, kalau sudah pemasaran ini lancar, lalu kemudian keuangan sudah mulai stabil, mereka mulai bisa diajak berpikir dan berbuat untuk membukukan. Gitu. Jadi kalau masih belum, ini sangat sukar sekali. Sukar sekali mereka diajak itu karena mereka tidak merasakan kebutuhan untuk melakukan accounting dan bookkeeping itu. Mereka tidak perlukan. Mereka hanya khawatirkan kalau itu saya lakukan, saya mesti kedatangan orang pajak, kemudian saya dipajaki, lalu penghasilan saya ada di mana lagi. Gitu. Nah, ketakutan-ketakutan seperti ini memang beralasan. Nah, oleh karena itu juga saya selalu menyarankan bahwa jangan dibiarkan mereka berhenti sendiri dulu, gitu, mengerjakan semua sendiri dulu. Mana yang sudah bisa dikerjakan bisa kita tinggalkan, tetapi mana yang belum bisa, dan itu menjadi salah satu titik strategis dari hidup matinya sebuah kawasan, ini harus ditangani oleh Flipmas dulu. Nah, oleh karena itu kembali lagi saya ingatkan, monitoring pasca kerja itu menjadi penting. Kita tidak perlu kok uang seperti pada saat program konstruksi itu ya. Kita nggak perlu lagi dana-dana itu. Yang kita perlukan sebetulnya dana untuk pergi ke sana, dana untuk mencoba memasarkan kelanjutannya. Pada saat sebelumnya memang sudah mulai dipasarkan. Nah, kita lihat apakah memang itu sudah lancar atau belum. Kalau belum kan mereka perlu konsultasi ke Flipmas juga, dan Flipmas juga punya tanggung jawab untuk memasarkan itu, menemukan pasarnya, mencari pasarnya gitu. Jangan lagi misalnya pasarnya produk-produk camp ini kembali masuk ke pasar-pasar tradisional. Kalau masuk ke pasar tradisional ini susah sekali untuk meningkatkan kesejahteraan mereka gitu. Harus masuk ke pasar yang tidak tradisional. Sekarang ada online, silahkan gunakan itu, tetapi harus melihat siapa nih konsumennya, seberapa bagus kualitas produk itu, lalu siapa konsumennya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat apa yang disampaikan tentang Camp Sintuk ini. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.